Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dadan Mulyana, salah satu dosen dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Galuh. Video ini dibuat dengan bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT khususnya di aspek pembelajaran. Selain mengajar, saya juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan data dan sistem informasi berbasis web. Saya percaya bahwa penguasaan dasar-dasar basis data merupakan fondasi penting bagi mahasiswa dan mendalami bidang informasi dan teknologi informasi secara keseluruhan. Di sini, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar basis data. Pada mata kuliah pengantar basis data, ini berada di semester 2. Untuk bobot semester S-nya, yaitu ada 2 SKS. Pembelajaran mata kuliah pengantar basis data ini ada 16 kali pertemuan dalam satu semester yang di dalamnya sudah termasuk UTS dan UAS. Adapun skema dalam penilaian yang saya gunakan pada kurikulum ini yaitu untuk UTS 30%, UAS 30%, tugas 20%, serta kehadiran 20%. Dan untuk deskripsi singkatnya, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa, serta membahas konsep dasar basis data yang meliputi perancangan, penggunaan, dan manajemen basis data. Di sini, mahasiswa akan mempelajari struktur data, model data, terutama model relasional, basis data seperti SQL, serta proses normalisasi data. Selain itu, mata kuliah ini memperkenalkan konsep sistem manajemen basis data atau database manajemen system, lalu skema basis data dan arsitektur basis data. Pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana data disimpan, diakses, dan dimanipulasi dalam satu sistem informasi. Mahasiswa juga akan diberikan praktik langsung dalam merancang, mengimplementasikan basis data sederhana menggunakan perangkat lunak DBMS populer. Metode pengajaran yang saya gunakan bersifat kombinatif, yaitu ceramah, interaktif, studi kasus, serta praktikum langsung menggunakan perangkat lunak database. Saya juga mendorong mahasiswa untuk aktif diskusi dan menyelesaikan studi kasus dunia nyata, seperti merancang basis data untuk sistem akademik atau e-commerce sederhana, dan sistem aplikasi lainnya. Lalu, untuk capaian pembelajaran, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan konsep dasar sistem basis data dan perbedaannya dengan sistem penyimpanan data konvensional. Yang kedua, merancang skema basis data menggunakan model entitas relasi IRD. Yang ketiga, melakukan normalisasi hingga bentuk normal yang sesuai. Yang keempat, menggunakan SQL untuk melakukan operasi dasar dan basis data seperti create, read, update, dan delete. Untuk yang kelima, mengoperasikan database manajemen sistem sederhana seperti MySQL atau SQLite. Yang keenam, menunjukkan kemampuan bekerja dalam tim serta menjunjung tinggi etika dan integritas akademik dalam pengelolaan data. Itulah beberapa capaian dalam pembelajaran mata kuliah basis data. Di sini saya akan membuatkan cuplikan video tentang pembelajarannya. Berikut cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu sekarang, di sini Bapak akan menjelaskan ya tentang mengenai masih mata kuliah pengantar database. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa agar ilmu yang akan kita dapatkan bisa lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum melangkah lebih jauh, di sini Bapak akan mengulang untuk materi yang minggu
ke belakangnya atau minggu kemarin ya. Di sini nanti untuk pertemuan sekarang, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pokok bahasan materi, yaitu pertama konsep dasar basis data, lalu definisi basis data, serta tujuan basis data, dan yang terakhir manfaat atau kelebihan basis data. Sebelum melangkah ke materi yang berikutnya, coba ada yang tahu apa yang dimaksud dengan data pengertian secara umum? Siapa? Silakan Pak Dlan. Data merupakan kumpulan informasi, fakta, atau nilai yang dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk angka, teks, gambar, video, suara, atau kombinasi dari semuanya. Data bisa berasal dari berbagai sumber, dari mana saja juga bisa Pak, baik itu dari Indonesia, elektronik, Oke, ya cukup, bagus. Itu sangat detail ya untuk pertanyaan. Siapa namanya? Saudara Padlan ya. Ada lagi yang tahu? Silakan. Oke, boleh. Data itu adalah fakta dan statistik yang dikumpulkan untuk dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, betul. Nah, berarti teman-teman di sini ya udah paham ya apa yang minggu kemarin Bapak sampaikan mengenai tentang pemahaman atau pengertian data. Nah, di sini untuk pertemuan sekarang di sini Bapak akan melanjutkan materinya ya, yaitu tentang konsep dasar basis data. Nah, pertama di sini ada konsep dasar basis data. Yang pertama manfaat dan tujuan basis data, yaitu pertama menyimpan data secara terstruktur, yang kedua mempermudah akses dan pengelolaan data, yang ketiga menghindari duplikasi data, dan yang terakhir menjamin keamanan data. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang per item atau per poin ya. Yang pertama yaitu menyimpan data secara terstruktur. Nah, di sini agar data dapat disimpan dalam format yang rapih dan mudah dipahami. Misalnya dalam bentuk tabel, relasi antar tabel, dan skema tertentu. Bapak umpamakan, gini, kalian itu akan membuat laporan pada aplikasi Excel. Pertama, kita membuat kolom. Nah, kolom tersebut berfungsi untuk agar kita lebih rapih ya. Contoh ya, kita membuat laporan tentang data mahasiswa. Nah, di sini teman-teman biar laporannya enggak sembraut, dibuatkanlah kolom-kolom tertentu atau tabel-tabel tertentu. Contohnya, di sini kalau teman-teman di sini mau membuat database tentang data mahasiswa. Nah, pertama kalian itu membuka Excel, lalu membuat pertama nomor, yang kedua NIM, yang ketiga nama, yang keempat jurusan. Nah, jadi ya agar data tersebut dapat terstruktur, otomatis data tersebut harus tersimpan dengan rapi. Intinya dalam pengantar basis data itu yang paling utama teman-teman di sini harus tahu dulu alur ya, alur aplikasi tersebut arahnya kemana nih. Dalam alur otomatis ada istilah input, apalagi proses, output. Nah, itu jadi teman-teman di sini harus paham dulu alur seperti apa. Apabila kita paham tentang alur yang akan kita buat, otomatis teman-teman di sini ya, lalu nanti merancang aplikasi tersebut ya. Nah, dengan umpamanya inputnya seperti apa. Nah, bentuklah tabel. Di sana tabelnya. Nah, dalam tabel di sini Bapak sedikit memberi penjelasan ya. Kalau misalkan ya dalam sebuah aplikasi yang menggambarkan tentang database mahasiswa, apa aja coba, ada yang tahu nggak? Pada database mahasiswa, nama, NIM, apalagi alamat. Ini seumpamanya kalian itu mau masuk daftar ke Uniga. Nah, data apa yang dibutuhkan oleh panitia? Nama, NIM, terus asal sekolah, apalagi alamat, nomor telepon, betul, dan yang lainnya. Kalau misalkan kita sudah dipilah-pilah atau misalkan kita sudah menyusun dengan rapi, otomatis kapan saja, di mana saja kita membutuhkan, gampang. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada mempermudah akses pengelolaan data. Selain itu, ya, database di sini juga manfaat dan fungsinya itu mempermudah akses dan pengelolaan data. Di kita itu kebetulan ada yang namanya Syakad ya. Aplikasi Syakad tersebut di dalamnya otomatis ada basis data. Nah, untuk zaman dahulu ya, sebelum kita online ya,
untuk data mahasiswa masih bersifat offline. Nah, terus dibandingkan dengan zaman sekarang ya, dengan adanya sistem aplikasi SIAKAD, jadi yang pertama kita itu apabila kita akan menambah data baru itu sangat mudah. Karena si basis datanya atau datanya sudah terkumpul atau sudah terintegrasi dalam sebuah server. Dengan adanya fungsi database ya, mentulis data, nah itu maksudnya untuk pertama menambah data baru, mengubah data yang ada, menghapus data, dan mencari serta menampilkan data. Di sini selanjutnya itu ada tentang menyimpan data secara terstruktur. Nah, ini ya. Nah, menghindari duplikasi data. Di sini itu ada konsep dengan konsep normalisasi basis data membantu mencegah data ganda atau redundansi yang bisa menyebabkan inkonsistensi informasi. Nah, di sini maksud redundansi data ya. Untuk masuk redundansi data di sini yaitu bagaimana. Coba ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan redundansi data? Nah, di sini ada tuh yang garis tebal. Data ganda. Pemahaman data ganda di sini ada yang memang data tersebut sengaja kita dibuat double atau data, ada yang memang data tersebut tidak harus selamanya double. Contoh gini, ya. Apabila kebetulan di sini kan di Unigal ini di kita itu ada yang namanya aplikasi SIAKAD ya, tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, apabila teman-teman di sini ya, contoh gini, Pak, ketika teman-teman di sini masuk ke kita ke Unigal ya, daftar. Nah, setelah masuk database, tiba-tiba teman-teman suatu waktu mengecek di HP, oh nama saya salah nih. Teman-teman di sini cukup datang ke suatu tempat atau ke bagian IT. Di sana teman-teman tinggal menginformasikan atau meminta bantuan ke bagian, biasanya di sana ada yang melayani customer service atau admin. Nah, apabila data satu sudah dirubah, otomatis kepada data pada bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, itu semua data akan berubah pada detik itu juga. Jadi intinya sebelum adanya basis data atau sebelum adanya sistem terintegrasi dulu manualnya itu ya. Kalau teman-teman di sini ada kesalahan data, pertama datang ke bagian A, contohnya ke bagian administrasi. Pak Bu, saya akan mengganti nama, salah nama saya harusnya Anu jadi Anu. Nah, jadi setiap bidang kita datangi karena masih bersifat manual. Nah, dengan adanya basis data di sini itu otomatis data ganda pun atau redundansi akan terpecahkan atau tidak akan ada lagi ya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Untuk selanjutnya, basis data tersebut menjamin keamanan data. Nah, di sini yang pertama ada hak akses pengguna atau user control. Yang kedua ada enkripsi, yang ketiga ada backup dan recovery. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan poin per poin. Yang pertama tentang hak akses pengguna atau user access control. Nah, agar aplikasi aman, ya pada sebuah aplikasi agar aplikasi aman, gimana sih caranya Pak untuk aplikasi tersebut biar aman? Nah, dan intinya biar tertata dengan rapi. Nah, otomatis di sini ya pada aplikasi tersebut harus dibentuk struktur administrasi ya, hak pemakaian setiap user masing-masing. Contohnya tadi Bapak jelaskan di sini di Unigal itu ada bidang akademik, ada bidang keuangan, dan ada bidang kemahasiswaan. Nah, setiap bidang itu mempunyai user akses, hak akses masing-masing. Jadi otomatis ya bagian akademik itu hanya bisa mengelola data tentang akademik saja. Nah, lalu bagian keuangan, untuk bagian keuangannya pun hanya bisa mengakses data di bagian keuangan saja. Lalu bagian kemahasiswaan juga sama, hanya bisa mengakses bidang kemahasiswaannya saja, tidak termasuk yang lainnya. Karena apa? Nah, di sini ada pembatasan hak akses dan fungsinya untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi. Nah, itu yang disebut dengan hak akses pengguna. Lalu enkripsi, ada yang tahu apa yang disebut enkripsi, Cung? Siapa? Enkripsi. Oke, enkripsi adalah ya perubahan data atau menyembunyikan data atau menyembunyikan kode-kode akses tertentu. Contoh dalam HP. Kalau dalam gadget ya, ini Mbak ya, bentar ya. Nah, di sini teman-teman di sini otomatis pernah mendaftarkan sebuah aplikasi ya. Di sana ada tombol login dan password. Biasanya pada kolom password itu suka ada gambar bintang-bintang, berapa digit lah ya,
ada yang 4 digit atau 6 atau 8 dan seterusnya. Biasanya spasi tersebut nggak tampil, kan cuma kelihatan bintang, 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 bintang. Nah, itu maksud enkripsi ke sana, maksudnya itu. Jadi bagaimana caranya seorang lain tidak bisa melihat password kita. Nah, jadi intinya merubah data agar tidak terlihat oleh orang lain. Berikutnya yaitu ada backup dan recovery. Nah, pada sebuah aplikasi, semua aplikasi, nah ya, Bapak sarankan dan memang diharuskan juga ya. Contoh gini, pada aplikasi di sini juga kebetulan di aplikasi Akad atau web Unigal, setahu Bapak di sini kita itu ada dua server. Ya, yang pertama server secara manual berbentuk fisik, kebetulan ada di ruang IT, dan juga kita itu sistem menggunakan sistem cloud. Ada yang tahu apa arti cloud? Awan, betul, awan, benar ya, awan. Tapi sebenarnya seolah-olah kita itu menyimpan di awan, menyimpan data di awan. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang backup dan recovery. Usahakan ya, yang namanya aplikasi atau sistem itu kita membuat backup atau penyimpanan data. Zaman sekarang itu ya, di sini untuk kebetulan ya Bapak gambarkan untuk di tempat kita di Uniga di sini kebetulan ada dua tempat. Pertama, server berbentuk fisik, ya berbentuk CPU ya. Nah, terus yang kedua berbentuk cloud. Apa fungsi dan gunanya? Nah, jadi kita nanti apabila kita akan membuat sebuah aplikasi, itu bisa kalian setting, terserah timernya, mau per detik, per menit, atau per jam, atau per hari. Itu usahakan wajib membackup data dan merecovery data. Takutnya suatu waktu si data tersebut hilang, ada yang jahil atau dihack. Nah, apabila kita sudah membackup, otomatis data yang aslinya atau data yang mentahnya tetap masih ada pada server yang kita simpan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh, gimana? Nah, kalau perbedaan file tradisional dan basis data, terus kendalanya apa, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Apa namanya? Wildan. Wildan. Oke, Wildan ya. Bagus pertanyaannya ya, Wildan ya. Nah, di sini barusan ada pertanyaan, Pak, apa sih perbedaan basis data yang manual dan memang basis data yang memang sudah semua dikemas dalam sebuah data? Oke, di sini Bapak akan jelaskan. Biar kebayang ya, di sini Bapak akan memberikan penjelasan tentang pada kehidupan sehari-hari. Dulu ya, ini pengalaman Bapak nih. Teman-teman di sini, mungkin bukan angkatan ini ya, beberapa tahun ke belakang, sebelum ada aplikasi yang namanya Siakan. Teman-teman di sini ada mahasiswa umpamanya ya, yang daftar ke kita, ke Uniga, membawa berkas secara berbentuk fisik, berbentuk kertas. Nah, lalu si bentuk fisik tersebut, ada bagian panitia yang khusus menerima calon mahasiswa baru. Nah, lalu di sana itu diinput satu-satu. Umpamanya nama, alamat, jenis asal sekolah, jenis kelamin, dan yang lainnya. Nah, setelah diinput, itu disimpan dalam bentuk hard disk. Nah, setelah itu ya, diproseslah sama pembagian. Nanti itu ada istilah tes dulu kan ya, tes dulu. Setelah tes, nanti itu ada istilahnya informasi keterima enggaknya. Ya, nah terus seberkas tersebut, kalau misalkan teman-teman di sini mengambil jurusan sistem informasi, otomatis berkasnya pun disimpan, dikelompokkan di bagian prodi sistem informasi. Nah, ada lagi yang daftar umpamanya ke bagian keguruan atau FKIP. Nah, seberkas tersebut disimpan dalam bentuk fisik, ya dalam bentuk fisik di bagian umpamanya keguruan atau FKIP. Ada lagi yang daftar, beda jurusan lagi sama, ke bagian umpamanya jurusan ekonomi atau manajemen, ya. Seberkas tersebut disimpan ke bagian prodi yang sudah dikelompokkan. Nah, kebayang kalau misalkan jumlah mahasiswa ribuan, itu yang namanya arsip, yang namanya berkas, tersusun, bertumpuk dengan banyak ya. Jadi ketika kita suatu waktu akan melihat data tersebut ya, secara manual nih, akan mencari atau searching, coba Pak, Bu, tolong carikan nama data atas nama umpamanya jurusannya jurusan SI nih, atas nama A umpamanya. Otomatis kita itu datang ke sebuah tempat, biasanya waktu itu di kita itu ada istilah gudang ya. Gudang tersebut nyimpen di belakang. Itu semua arsip ada di sana. Nah, kita itu mencari per tahun angkatan, nama ya, dan jurusan.
Kebayang kan banyak, itu membutuhkan waktu yang amat sangat lama, bisa memakan waktu berjam-jam. Nah, itu masih bersifat manual. Nah, ketika sekarang udah by system, jadi semua data yang tersimpan ya pada database ketika teman-teman di sini mendaftar pada waktu menjadi calon mahasiswa, itu sudah disimpan dalam database kita. Nah, kebetulan dalam server kita. Jadi, ketika kita akan membutuhkan sebuah data, kita cukup hanya menekan tombol searching by. Nah, di sana ada kategorinya yaitu bisa by name, NIM ya, NIM, nama, jurusan. Nah, apa yang kita butuhkan di sana akan tampil. Nah, tampil itu pun dalam hitungan beberapa detik database kita bisa muncul pada layar. Nah, itu perbedaan antara data yang masih bersifat manual dan data yang masih yang dikemas dalam sebuah aplikasi atau database. Seperti itu. Ya, paham? Oke, selanjutnya lagi pertanyaan? Boleh, silakan. Oke, baik. Di sini Bapak akan menggambarkan ya, mungkin teman-teman banyak yang bingung, apa sih basis data? Basis data itu seperti apa? Terus dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa sih basis data digunakan? Di sini, Bapak akan mengumpamakan ya, akan menggambarkan biar teman-teman kebayang nih, bahwa si basis data itu dipakai di mana ya. Nah, saya akan sedikit akan Bapak gambarkan. Mungkin teman-teman di sini pernah masuk ke sebuah minimarket. Nah, ini ya, pertama tadi Bapak jelaskan kan, teman-teman harus tahu apabila akan membuat sebuah aplikasi, di sini teman-teman harus tahu input, proses, output. Nah, di sini Bapak akan menggambarkan sebuah aplikasi dari awal sampai akhir dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam sebuah minimarket. Di sini, teman-teman masuk ke sebuah minimarket pertama. Nah, terus teman-teman di sini mengambil beberapa item makanan, minuman, atau apalah ya, jenis-jenis barang. Ngambil, udah selesai. Setelah itu, ya, si barang yang kita ambil, otomatis kita langsung datang ke kasir. Nah, setelah di kasir, baru data barang tersebut didatakan apa aja yang dibeli oleh si konsumen atau si klien kita. Nah, dikarenakan sekarang zaman sudah canggih, otomatis kalian pernah tahu ada yang lihat tentang barcode atau QR code? Ya, pasti ada kan di setiap kasir kan? Nah, si kasir tersebut hanya mendata atau menyampaikan barang tersebut pada sensor QR code. Scan, muncul harga dan jenis barang. Scan, muncul harga jenis barang. Dan seterusnya sampai total pembelian berapa. Nah, di sana nilai akhirnya itu ada umpamanya barang tersebut sekian dengan total harga umpamanya 100.000. Nah, kita bahas 100.000. Nah, itu ya, itu secara alur, secara sepintas. Nah, seperti apa sih Pak membuatnya aplikasi tersebut kok bisa keluar setruk? Kok bisa sampai database nama-nama barang tersebut di sana jelas? Nah, seperti apa pembuatannya? Nah, gini ya, prosesnya. Tadi Bapak sudah jelaskan, pertama kita itu harus tahu inputnya itu dari mana. Nah, input otomatis pada sebuah sistem itu ada bagian-bagian tertentu yang memang harus data tersebut harus diolah. Pertama, biasanya setahu Bapak itu dalam aplikasi kasir atau penjualan kasir itu pasti ada yang namanya bagian gudang. Ya. Nah, di bagian gudang ya, di sana otomatis kita membuat tabel. Yang pertama, jenis barang. Coba atributnya apa aja? Kalau kebayang dalam sebuah barang, ya, barang itu kan otomatis ada datanya. Coba di data barang itu apa aja? Nama barang, kode barang betul, apalagi jumlah barang, satuan, harga, dan yang lainnya. Nah, itu ya atribut yang ada pada tabel barang. Nah, setelah itu ya otomatis kita membuat tabel barang. Nah, lalu ada petugas khusus nanti yang menginput khusus satu persatu jenis barang. Itu di bagian gudang. Semua jenis barang yang akan kita jual di depan atau di display ya, atau di ruangan tertentu lah ya. Nah, otomatis sebelumnya itu di belakang di gudang biasanya semua barang yang akan kita jual itu diinput satu-satu. Jangan sampai ada yang kelewat. Takutnya nanti ketika transaksi data tersebut tidak ditemukan. Nah, itu karena data tersebut tidak kebaca atau ada kemungkinan terlewatkan ya. Nah, jadi usahakan semua data yang ada di gudang itu kita input satu-satu. Nah, setelah itu ya, itu kan disimpan dalam sebuah sistem, dalam sebuah server disimpan. Nah, lalu ya,
nanti ada bagian tertentu lagi, contoh bagian kasir. Nah, bagian kasir di sana ada menu transaksi. Nah, di menu transaksi di sana otomatis ketika kita akan menjual barang, ya, akan menjual barang. Nah, dikarenakan database yang sudah dimasukkan di bagian gudang, otomatis data semua tersimpan di aplikasi atau di server. Nah, ketika bagian kasir memanggil data tersebut sesuai permintaan barang dari klien pembeli ya, ketika di-scan, nah itu keluar muncul jenis barang dan harga. Nah, di sana juga ada menu-menu tertentu atau menu-menu yang lainnya seperti stok barang ya. Di gudang itu apa aja? Coba stok barang, nama barang udah jelas ya. Stok barang, terus biasanya juga ada tanggal expire ya. Nah, jadi jenis barang, stok barang. Jadi ketika kalau misalkan nih ya, di sini ada produk umpamanya tentang kosmetik. Umpamanya apa ya? Makanan lah ya. Makanan. Membeli sebuah minuman, umpamanya minuman jenis airnya mineral ya, minuman. Terus ketika dicek di gudang ada 10. Nah, kalau misalkan kita sudah sistem by system ya, atau sudah terintegrasi dengan sistem, otomatis antara penjualan dan stok barang itu laporannya nanti ada. Contoh di gudang itu ada 10 stok jenis barang. Di display yang kita pajang ada 5. Nah, total semuanya ada jadi berapa? 15 ya. Di gudang ada 10, di display yang disimpan di pajang ada 5. Ketika ada yang beli ya, 1 otomatis nanti keluar laporannya. Nah, yang di display mengurangi setelah stok yang di gudangnya pun akan terlihat berapa sih yang barang yang sudah terjual dan ada berapa sih barang yang memang masih ada di gudang. Nah, itu database-nya pun kita harus tersusun dengan rapih seperti yang Bapak tadi jelaskan. Jadi, teman-teman di sini ketika nanti seperti apa sih outputnya? Nah, outputnya nanti ketika si bagian kasir menjumlahkan total penjualan, ketika ada pembeli, keluarlah struk penjualan. Nah, itu adalah outputnya. Jadi, pada sebuah aplikasi sini teman-teman harus tahu dulu tentang alur, yaitu input, proses, dan output. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, di sini Bapak akan merangkum semua materi yang sudah Bapak jelaskan barusan ya. Manfaat dan tujuan database, yang pertama teman-teman di sini manfaatnya menyimpan data secara terstruktur, mempermudah akses dan pengolahan data, menghindari duplikasi, menjamin keamanan data. Dan yang paling utama di sini teman-teman harus tahu ya alur database yang akan kita rancang atau yang akan kita buat. Kalau ada pertanyaan cukup sampai sini. Untuk materi minggu depan nanti teman-teman di sini bisa di-download di e-learning kita ya. Di e-learning Unika kita udah tentukan untuk materi kedepannya. Silakan teman-teman di sini nggak download bagi yang membutuhkan materi selanjutnya untuk minggu depan. Kalau ada pertanyaan mungkin pertemuan sekarang cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dosen, saya memiliki komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaharui kompetensi saya sesuai perkembangan teknologi. Saya percaya bahwa menjadi dosen bukan hanya tentang menyampaikan materi, tapi juga membimbing mahasiswa agar mampu berpikir kritis dan adaptif di era digital. Saya berharap melalui proses sertifikasi dosen ini, saya dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, khususnya di bidang sistem informasi dan basis data. Jangan lupa juga, saya mengucapkan terima kasih pada rekan sejawat, dosen, dan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.